application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu ya, analisanya Refli Harun ya. Ya, yang terkenal juga sebagai haternya Jokowi lah ya. Nggak tahu kenapa gitu dia anti sama Pak Jokowi. Nggak tahu kenapa ya. Saya dengarnya dia dulu pernah jadi komisaris sebuah BUMN. Mungkin karena tidak jadi komisaris lagi. Saya nggak tahu lah ya. Ya kata orang kan begitu ya kan. Oke, dia melakukan suatu analisa. Katanya, kalau nanti PDIP ya yang dikomandani oleh Megawati Soekarno Putri merapat atau tepatnya bergabung lah gitu ya dengan pemerintahan, walaupun PDIP berkali-kali bilang dia tidak mengenal apa itu namanya oposisi atau koalisi, ya enggak lah ya, itu kan cuma penghalusan bahasa. Yang jelas sinyal-sinyal yang diberikan oleh PDIP khususnya pada saat ulang tahun PDIP yang baru lalu, itu jelas mengisyaratkan keinginan Megawati dalam hal ini ya sekaligus mewakili PDIP untuk merapat bahkan bergabung ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Syaratnya, maksud saya isyaratnya salah satu ya dia ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang telah memasukkan ayahnya Insinyur Soekarno sebagai pahlawan nasional gitu ya, dengan suatu keharuan. Kemudian dia berkali-kali menyebutkan akan bikin nasi goreng juga buat Pak Prabowo gitu ya. Itu jelas lah ya, keinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Padahal kalau kita ingat dulu ya, sebelumnya kan Puan pernah bilang pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sebelum Pak Prabowo dilantik itu pasti terjadi. Tapi kan nggak pernah terjadi. Sepertinya susah banget gitu ya. Ya sudah gitu kan. Nah, yang saya salutnya dengan Pak Prabowo, meskipun ini sudah jadi rahasia umum ya, dia pernah dikhianati pada perjanjian batu tulis. Bagi Anda yang tidak mengerti perjanjian batu tulis begini. Sebelum-sebelumnya kan Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya. Ibu Mega sebagai capresnya, Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Ya, sebelum Pak Jokowi ini ya. Waktu itu ada perjanjian batu tulis yang menyatakan kalau pasangan ini kalah di kemudian atau di periode berikutnya atau pilpres berikutnya, PDIP akan mendukung Prabowo sebagai presiden dan cawapresnya dari PDIP. Tapi perjanjian itu dilanggar. Tapi Prabowo bukanlah orang pendendam. Anda lihat ya, dia kalah 2 kali dari Jokowi. Ya kan? Saya bisa tahu kenapa dia sangat kesal sekali sama Pak Jokowi yang sebenarnya dia tarik dari Solo dan dipromosikan jadi gubernur DKI Jakarta kepada Ibu Mega. Ya, tapi akhirnya dia harus berhadapan dengan orang yang dibawanya ke Jakarta. Padahal waktu itu harusnya jatahnya Prabowo yang diusung oleh PDIP sebagai capres. Ya tentulah kesal yang namanya Pak Prabowo. Makanya kan pertempurannya tanda kutip sengit. Ya kan? Tetapi di tahun 2019 Pak Jokowi akhirnya mengajak Prabowo bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Wah, dengan besar hati diterima itu tawarannya. Mungkin kalau lawan politik yang lain yang apalagi satu pernah dikhianati khususnya dalam perjanjian batu tulis, itu kan partainya Pak Jokowi dulu kan, dan kalah sampai 2 kali sama Pak Jokowi,
terus mau bergabung, wah itu perlu kebesaran hati kan. Maksud saya bergabung ke dalam kabinetnya Pak Jokowi ya, periode 2019 sampai 2024. Nah, disitulah Pak Prabowo dan Pak Jokowi terlihat semakin akrab, ya kan? Nah, kalau saya menilai, mungkin saya salah ya. Ajakan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk bergabung ke kabinetnya pada waktu itu, sekali lagi, mungkin saya salah, itu adalah suatu politik balas budi menurut saya. Ya, karena Pak Jokowi lah yang dibawa oleh Pak Prabowo ke Jakarta. Pak Prabowo juga yang menjodohkan Ahok dengan Pak Jokowi. Padahal waktu itu Ibu Mega lebih suka Fauzi Bowo sebagai Cagup Jakarta. Karena Fauzi Bowo adalah incumbent, petahana, yang kans menangnya besar sebenarnya. Tapi Pak Prabowo lah yang bisa meluluhkan hati Ibu Mega sehingga dia bisa menerima Jokowi. Oke? Nah, kembali lagi. Pertemuan Ibu Mega dan Prabowo tepatnya gagal terjadi sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu kita lihat tidak ada kader partai dari PDIP yang masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo. Oke? Tapi belakangan ini justru PDIP yang tanda kutip ngebet untuk ketemu Pak Prabowo. Ya. Ada beberapa analisa juga ya. Kemungkinan Ibu Mega mau merapat ke Pak Prabowo karena dia pikir Pak Prabowo inilah satu-satunya yang bisa melindungi PDIP dari tanda kutip kemungkinan diaut-autnya partainya. Atau mungkin dilengserkannya dengan cara apa gitu saya nggak tahu ya. Dari Ketua Umum PDIP. Katanya, ini mungkin salah juga ya. Nah, jadi orang yang dianggap bisa melindungi Megawati dan PDIP kali ini adalah Prabowo. Oke? Jadi jelas ya, yang ngebet itu PDIP. Bukan Pak Prabowo lagi yang ngebet ketemu Ibu Mega. Padahal sebelumnya Pak Prabowo memang mau ketemu Ibu Mega supaya koalisinya lebih kuat. Tapi oke lah, waktu itu kan nggak bisa ketemu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sekarang PDIP yang ngebet mau bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, menariknya, seorang ahli hukum tata negara yang namanya Refli Harun, kemudian dengan seenaknya, ya itu kan bebas-bebas saja ya. Namanya kan kalau bikin video kayak gini ya, kayak saya kan ngomongnya bebas-bebas saja ya. Dia menganalisa bahwa jika PDIP merapat ke Pak Prabowo, maka PDIP akan mengajukan syarat katanya ya. Syaratnya adalah Gibran itu diminta diganti dengan Puan Maharani. Itu kan analisanya Refli Harun ya. Sekarang coba kita pakai akal sehat. Kita pakai otak kita yang jernih gitu ya. Aduh, masa partai yang ngebet mau join ke pemerintahan dia nawarkan syarat? Ya pasti disenyumin aja ya. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Kemudian kan ada faktor Pak Jokowi, ya kan? Ya, yang saya dengar juga Refli Harun bilang PDIP hanya mau bergabung ke kabinetnya Pak Prabowo jika, singkatnya, Jokowi itu tanda kutip disingkirkan dari lingkaran Prabowo, ya, sehingga Gibran nanti bisa diimpeach dengan cara apa gitu ya, digantikan dengan Puan. Wah, ini juga ngaco lah. Ngaco banget. Karena saya kok tahu banget gitu ya, Pak Prabowo bukan tipe orang yang bisa melupakan budi orang. Ya, saya nggak usah cerita lah ya bagaimana beliau misalnya tanda kutip mengapresiasi saya dan segala macam lah ya di sebuah pertemuan gitu ya. Tidak perlu lah ya, nanti terlalu ini. Itu pertanda bahwa beliau orang yang tidak bisa melupakan sumbangsi seseorang. Apalagi sumbangsi dari seorang yang namanya Jokowi, ya, yang mengajaknya masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi di periode kedua, ya, yang kemudian juga
ya kita sudah tahu juga ya, jadi rahasia umum, mendukung Pak Prabowo sebagai capres dan juga merelakan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ya, jadi tidak mudah seorang Pak Prabowo melupakan Jokowi begitu saja. Apalagi kalau itu terang-terangan diminta gitu ya oleh PDIP atau Ibu Mega. Mungkin Pak Prabowo akan senyum aja. Jangankan itu, untuk pertemuan nanti, saya duga Pak Prabowo tidak mau melukai hati seorang Jokowi. Ini dugaan saya ya. Ya mungkin dia akan ada diskusi dulu dengan Pak Jokowi atau dia memberitahu, Pak saya mau ketemu dengan Ibu Mega, walaupun bukan berarti dia minta izin ya, dia mungkin cuma sowan ya, diskusi ya. Ya saya duga juga Pak Jokowi tidak mungkin melarang Pak Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Mega. Tapi yang perlu dicatat, Pak Prabowo rasanya bukan orang yang mudah didikte. Apalagi didikte untuk mengganti wapresnya. Satu, apalagi didikte untuk menutup kasus Hasto. Karena ada juga analisa yang bilang dengan mendekatnya Megawati ke Pak Prabowo, kasus Hasto akan ditutup. Saya nggak percaya itu. Ya, integritas seorang Pak Prabowo akan diuji pada pertemuan ini. Ya, kalau misalnya setelah pertemuan ini nanti ada beberapa kader PDIP yang masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, ya, katanya ada rumor juga dalam tahun ini ada beberapa menteri yang akan di-reshuffle. Mungkin aja. Kalau itu kemungkinannya lebih masuk akal. Kalau benar bergabung ya PDIP, ya paling diterima beberapa kadernya menjadi menteri. Ya mungkin saya salah juga di sini ya. Tapi itu yang paling mungkin. Dengan didahului dengan reshuffle beberapa menteri yang mungkin dinilai tidak kompeten. Tapi cukup sampai di situ. Enggak kebablasan sampai harus mengganti Gibran dengan Puan Maharani, ya, menutup kasus Hasto dan lain-lain. Ya. Dan Pak Prabowo pun tegas rasanya siapapun bahkan kadernya sendiri kalau korupsi disikat. Jadi jangan harap kalau bergabung dengan kabinet Pak Prabowo, kemudian kader yang bergabung itu korupsi atau tidak kompeten, tidak diganti. Itu suatu hal yang mustahil, alias hal yang mustahil. Pasti disikat juga. Oke? Jadi, saya kok tidak percaya sama analisanya Refli Harun. Bahwa Gibran akan diganti jika PDIP merapat ke pemerintahan. Itu ngaco banget loh. Ngaco banget. Apalagi analisa yang bilang kasus Hasto akan ditutup kalau PDIP bergabung. Karena itu barternya. Kalau you mau saya gabung, Hasto kasusnya harus ditutup misalnya. Itu katanya analisanya. Saya nggak percaya itu. Oke? Jadi saya juga menghimbau Anda ya nggak usah terlalu pusing dengan analisa-analisa para hater. Ya, karena kan sekarang narasi-narasi yang dibangun misalnya ya, satu udah pasti Anda lihatlah di media sosial tuh selalu kubu-kubu sebelah itu ya, anak-anak lobet dan juga anak abah gitu ya. Selalu nyerangnya Jokowi. Tapi dia nggak berani serang Pak Prabowo yang dulu sebenarnya yang diserang. Sekarang berbalik, nyerangnya Jokowi terus. Ya. Tapi percaya saya lah ya. Itu analisa-analisa karangan bebas atau halusinasi dari para pengamat politik yang sebut saja haters gitu ya. Hatersnya Pak Jokowi lah ya tepatnya. Itu hanyalah sesuatu menurut saya lebih tepatnya isapan jempol. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.